Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marza Syakihulun Ain dari kelas Gizi 1B. Pada video ini, saya akan membahas tentang konsep sehat dan sakit, trias epidemiologi, dan riwayat alamiah penyakit dalam konteks kesehatan masyarakat dan gizi. WHO mendefinisikan sehat bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga sehat secara fisik, mental, dan sosial. Sementara menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mendefinisikan sehat yaitu sehat holistik, keseimbangan biopsikososial dan spiritual yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Contohnya, mahasiswa secara fisik ia sehat, tetapi ia merasa terisolasi karena kurangnya kontak langsung dengan teman-temannya. Menurut WHO, ia dianggap tidak sepenuhnya sehat karena aspek sosialnya terganggu. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jika ia mampu belajar dengan baik, lulus tepat waktu, dan berkontribusi langsung dengan lingkungannya, ia dianggap sehat. Selanjutnya, sakit merupakan kondisi di mana fisik dan mental menjadi terganggu dan menghambat aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah sakit perut, di mana sakit perut disebabkan oleh makan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya kita akan membahas trias epidemiologi. Trias epidemiologi terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama host atau penjamu, yang kedua agent atau penyebab penyakit, terus yang ketiga adalah environment atau lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit. Tabel di samping merupakan contoh penyakit menular dan tidak menular. Contohnya pada penyakit diare di mana anak-anak, bayi, dan balita lebih rentan akan menjadi host atau penjamu, di mana host atau penjamu itu sendiri merupakan tempat terjadinya proses penyakit atau infeksi. Selanjutnya, agent atau penyebab penyakit. Penyebab penyakit diare disebabkan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya, environment, lingkungan yang mendukung penyakit diare seperti sanitasi dan lingkungan yang tidak sehat, dan makan makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya, riwayat alamiah penyakit. Saya memilih penyakit diare. Tahapan awal dimulai pada fase prepatogenesis, yaitu belum ada gejala tapi sudah ada faktor risiko. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pencegahan primer dengan memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan dan makan makanan yang sehat. Fase kedua yaitu fase patogenesis, masa inkubasi, di mana bakteri sudah masuk ke dalam usus. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian oralit dan cairan elektrolit dan diet berat. Selanjutnya, fase ketiga yaitu fase klinis, di mana penderita sudah kehilangan cairan tubuh sekitar 5% dari berat badan dan mata agak cebung. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pencegahan sekunder dengan rehidrasi parenteral dan intravena. Fase keempat yaitu fase tahap lanjut, di mana penderita sudah kehilangan cairan tubuh 5-10% dari berat badan dan merasa haus yang berlebihan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pencegahan sekunder dengan rehidrasi dan pemberian probiotik. Tahap kelima yaitu tahap akhir, di mana penderita sudah kehilangan lebih dari 10% cairan tubuh dan keadaan koma atau apatis. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu rehabilitasi fisik dan sosial, ASI eksklusif untuk bayi, dan vaksinasi. Sekian pembahasan saya pada video ini. Terima kasih.